Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang perkembangan anak usia dini. Perkenalkan, saya Nurbaiti, asal dari Kota Bengkulu, tempat bertugas di TK Pantai Panjang, Kecamatan Radusamban, Kota Bengkulu. Adapun tujuan dari materi ini yang diharapkan adalah pertama, serta dapat menjelaskan pengertian pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Yang kedua, dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan pengaruh stunting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Ada yang bisa menjawab? Oke, pertumbuhan adalah merupakan perubahan fisik yang terjadi pada seseorang. Jadi pertumbuhan itu hanya mencakup fisik saja. Misalnya dari yang tadinya pendek menjadi tinggi. Selanjutnya perkembangan. Perkembangan adalah perubahan individu secara keseluruhan, termasuk mental, yang berlangsung seumur hidup. Jadi perkembangan itu bukan hanya tentang fisik, tapi juga mental, emosional, pengetahuan, dan lain sebagainya. Jadi pertumbuhan dan perkembangan dua hal yang saling berkaitan erat, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan anak? Yaitu ada faktor internal. Yang pertama adalah gen. Gen itu adalah keturunan. Yang kedua adalah kondisi kehamilan dan persalinan. Ketika kondisi kehamilan, lihat bagaimana ibunya dalam mengkonsumsi makanan. Apakah bergizi atau tidak, apakah sehat atau tidak. Kemudian persalinannya juga, apakah ada kendala, apakah tidak, ya. Yang kedua yaitu faktor eksternal, meliputi ekologi. Ekologi itu adalah ekonomi. Apakah Terus peran gender. Peran gender itu adalah antar anak laki-laki dan anak perempuan itu biasanya berbeda. Nah, pengaruh stunting dalam tumbuh kembang anak adalah masalah gizi kronis. Kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, di sini ada 6 lingkup perkembangan anak usia dini. Kita semua pasti tahu apa saja perkembangan yang 6 tadi. Yang pertama nilai moral agama. Nilai moral agama meliputi kegiatan ibadahnya sehari-hari, tingkah lakunya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua fisik motorik, mencakup gerak seluruh tubuh. Terus fisik motorik ada 2 ya, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Yang ketiga yaitu kognitif, mencakup pengetahuan atau lebih ke matematika. Terus bahasa meliputi bahasa verbal dan bahasa nonverbal. Jadi dia mengungkapkan bahasa dan menerima bahasa dari orang lain. Yang selanjutnya yaitu sosial emosional. Bagaimana dia mengendalikan perasaannya, mengerti sedih, senang, marah, bahagia. Dan terakhir adalah seni. Seni itu banyak ya, bisa seni musik, seni teriak, atau seni tari. Nah, jadi perkembangan itu berbeda-beda sesuai usianya. Nah, apa kesimpulan dari materi ini? Yaitu pertumbuhan dan perkembangan adalah 2 hal yang berkaitan erat. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi bisa faktor internal dan faktor eksternal. Ketiga, tahapan perkembangan anak berbeda-beda tergantung usia anak tersebut. Yang keempat, lingkup perkembangan anak usia dini yang dapat dinilai adalah nilai agama moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Pendidik harus mampu menstimulus aspek perkembangan anak agar dapat tumbuh kembang sesuai usianya. Demikianlah penyampaian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.